Innalillahi wa innalillahi rajiun. Tadi kan sudah dijelaskan. Hei, kau nggak tengok mataku nih? Aku tadi udah jelaskan. Tolonglah, yang tadi bantu orang ini jelaskan lagi. Aku yang nonton kagak ngerti Bang Densu gimana itu kok pertanyaan dan jawaban nggak nyambung. Iya, kalau memang kalian ngerasa nggak nyambung dan nggak ngerti, ya sudah. Kalau saya sih cuma bertanya mewakilkan dari sudut pandang yang mempertanyakan. Dan apa ya, kalau dunia entertain itu, kalau selama pengalaman gue ya, lu gak bisa pukul rata semua jawaban itu bisa lu terima 100%. Lu harus lihat dua sisi. Gak bisa lu denger langsung lu percaya berita. Kadang isinya tuh belum tentu. Harus benar-benar dicek dua sisi. Itu pun aja belum tentu kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Surat Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai berita viral, podcast, serta reaksi para netizen yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Bang Densu, Sarwendah, dan Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan publik. Setelah podcast Sarwendah menuai pro dan kontra, kini muncul lagi video CCTV yang diduga memperlihatkan Sarwendah sedang marah. Di sisi lain, Bang Densu akhirnya angkat bicara dan mengaku dirinya justru ikut dihujat habis-habisan karena dianggap berpihak. Benarkah Bang Densu membela salah satu pihak? Atau justru ada fakta-fakta yang selama ini belum diketahui publik? Yang lebih mengejutkan lagi, Bang Densu mengungkap alasan sebenarnya mengapa ia mengundang Sarwendah ke podcastnya, sekaligus menjelaskan bahwa dirinya juga ingin menghadirkan pihak Ruben agar masyarakat bisa mendengar kedua sisi cerita sebelum mengambil kesimpulan. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Tahu nih, yang benar yang salah yang mana. Bisa plot twist. Gue tuh karena sering banget ini pihak A, pihak B kita undang ya dari dulu ya. Kadang-kadang gue ngeliatin, ini kenapa jadi plot twist ya, gue bilang ya. Jadi makanya pada saat gue kalau interview, gue dengerin aja gitu, gue cerna gitu. Oh ini arahnya kemana, oh gini. Terus gue tanyakan pertanyaan dari netizen, supaya netizen itu apa yang ingin dia tanyakan itu sampai kepada si narasumber. Nanti netizen bisa dengar narasumber itu punya jawaban seperti apa, netizen bisa nilai. Si Princess mana bang? Si Princess BL lagi di Malaysia dia sama mamanya. Jangan pihak sebelah aja. Maksudnya gimana sih? Undang CEO dong. Kalian ini emang bener-bener ya. Capek kok jelasinnya. Nah, paham tuh. Gua aja capek jelasinnya. Tanggapan lu bang podcast kemarin? Tanggapan gue podcast kemarin sih buset deh, rame banget orang-orang berkomentar ya. Sampai saya dihujat juga ya di kolom komentar feed IG saya. Semoga nanti anakmu kena karma. Waduh, buset deh. Kenapa anak gue kena karma? Ya Allah. Dipikirnya mungkin gue tuh berpihak kali ya, apa bagaimana gitu ya. Terus gue dikatain apela, gak apa-apa lah. Kata Tuhan, kalau ada orang mendoakan lu yang jelek, kalau kamu marah, nanti orang itu gak kena akibat dari doanya yang jelek. Jadi kamu tak boleh marah, supaya nanti kalau dia doain kau yang jelek, dia sendiri yang tanggung. Tapi kalau itu fitnah gimana? Harus klarifikasi nggak tuh? Film terbaru apa bang? Ada nanti tanggal 3 September. Judulnya Baby Udon. Udah tahu belum? Kenapa nggak undang Ruben? Tolong bantuin jawab tuh orang tuh.
Bang, kemarin bingung nggak sama jawabannya? Kok saya bingung ya? Ada beberapa poin yang saya juga kurang paham. Masalah kasur gimana bang? Masalah kasur nanti gue tanyakan sama Bang Minola ya, dan Bang Ruben ya. Pokoknya Bang Densu ganteng titik. Innalillah, kenapa gue jadi ganteng? Bang, kapan cerita buku spiritualnya keluar? Waduh, nanti aja tuh ya. Kemarin abang yang undang Sarwenda atau Sarwenda yang pengen podcast? Jadi Kak Sarwenda itu udah beberapa waktu lalu, sekitar 3 mingguan lebih, itu pernah ngubungin. Dia pengen pakai hak jawab dia karena simpang siur lah berita tentang dia. Terus gue bilang nanti aja dulu, tenangin diri dulu lah. Karena masalah yang terjadi gue lihat kalau bisa diselesaikan secara internal aja. Karena kalau di ruang publik itu ricuh sekali. Udahlah, waktu berlalu dia ngubungin lagi. Tapi ini kok makin begini ya bang, gitu. Ya ada hal yang memang lu harus jawab sih memang, dan lu juga harus perbaiki. Akhirnya setelah gue lihat ya udahlah. Tapi gue bilang gue nggak bisa kalau cuman ngundang ngasih tempat satu orang, harus dua belah pihak lah. Karena kesannya kan nanti gue tuh berpihak kiri berpihak kanan, nggak bagus. Jadi gue undang pihak Ruben juga gitu. Begitu ceritanya. Bang, lu kemarin ikut nangis ya bang? Atau cuma pura-pura? Gimana gue ikut nangis? Gue mendengarkan ceritanya dia, Sarwenda, apalagi namanya. Tapi maksudnya biar gimana, kan kita sebagai manusia kita dengerin baik-baik. Gini loh, gue tuh ngundang orang itu yang mau gue mau lihat tuh kan masalah kemanusiaan ya. Orang bikin salah, orang bikin hal yang buruk. Menurut gue semua orang pasti akan bisa ngelakuin hal yang buruk ya. Ini gue gak sedang belain siapa-siapa ya. Ini gue lagi cerita tentang perjalanan hidup gue. Gue dulu tuh sering banget difitnah. Ya sampai sekarang ya guys ya. Tapi akhirnya gue melihat bahwa ternyata kenapa sih manusia itu perlu dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan kenapa kita harus belajar untuk mendengarkan walaupun capek, walaupun gak masuk di akal. Karena manusia itu semuanya banyak yang menyimpan luka, banyak kepahitan di dalam hati mereka. Dan ketika manusia itu ingin berubah, yang dihadapi itu adalah hujatan, kemudian hinaan. Sehingga gue berpikir, kalau kita semua manusia kayak begini menyikapi kesalahan atau keburukan orang, ngapain orang itu harus berubah? Karena tidak ada ruang buat dia untuk berubah. Tidak ada kesempatan untuk diberikan kepada mereka untuk berubah. Sehingga akhirnya apa? Semua orang akan jadi orang jahat aja. Dan gak usah berubah untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga dunia ini akan penuh dengan orang jahat yang ngerasa ngapain gue harus berubah. Kalau gue berubah juga gue akan dihina-hina juga anyway. Gue akan dihujat-hujat, gue akan di ini, ngapain gue harus berubah. Sehingga ya gak usah berubah, gue jadi orang jahat aja. Jadi makanya gue tuh selalu bikin podcast. Gue mengundang semua sisi. Yang salah, yang benar. Yang salah perbaiki kesalahannya, yang benar kasih edukasi supaya orang itu bisa belajar dari dia. Tergantung niat kok, salahnya di mana dan mau memperbaiki. Betul, tergantung niat orangnya. Bang, lu ngerasa nggak kalau SW nggak nyambung? Ngerasa ada beberapa poin gue ngerasa jawabannya kok agak
kurang pas ya. Biar Allah yang membuka semua kisah manusia. Tapi bang, kalau ini Cici nggak mau berubah, tambah nggak sadar diri bang. Lu jangan menghakimi orang lu. Apa tanggapan Sarwen setelah podcastnya tayang bang? Nggak tahu gua. Kadang-kadang emang gue tidur sama dia, apa tinggal sama dia. Menurut Bang Den, apakah S menghargai pemberian dari RO? Apa ini dari RO dari podcast? Nggak nangkep gue nih. Dia bilang ditagi DC, blunder bilang pinjol. Kalau ditagi DC, bukannya memang ada ya? Bang, gimana rasanya? Mana ada perubahnya? Nuduh selingkuh. Oh, Sarwendanya nuduh Ruben selingkuh ya? Bener gak tuh? Bang, lagumu yang Negoro Angin itu enak. Itu Denny Caknan gue tonjok ya. Pas bilang iya bang, tapi alangkah baiknya udang Ruben juga bang, dikarenakan satu pihak belum tentu bisa dipercaya. Oh, capek menjelaskannya ya, tadi udah dijelaskan 3 kali ya. Bahaya itu kalau nuduh tanpa bukti. Iya. Bang, lu mau pinjol juga gak? Gue kagak suka pinjol, minjem-minjem gue kagak suka cuy. Soalnya apa ya, itu kebiasaan yang gue nggak pernah mau. Ya beda-beda orang ya. Ada orang sih yang punya pemikiran dengan meminjam bla 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 bla. Ya itu masing-masing ya. Kalau gue nggak. Kalau bisa itu last opsi sekali lah. Kalau aku kasihan sama Bang Desu, capek mikir. Nggak usah, kasihan, nggak apa-apa. Saya itu udah berdamai dengan hujatan netizen selama itu masih dalam koridor menghina-hina dan mendoa-doakan saya yang buruk-buruk. Kalau sudah ke arah fitnah yang membahayakan keluarga saya dan prinsip saya ke depan, baru saya bersikap. Karena namanya kerjaan yang gue kerjakan, pasti gue nggak boleh nggak terima juga kalau orang bisa berasumsi atau berburuk sangka atau kemudian akhirnya jadi fitnah. Nggak bisa juga gue hindari, itu pasti bisa terjadi. Bang, galon airku habis bang. Kau isilah. Kenapa kau tanya sini? Bang, burger Bangor enak. Weh, mantap. Makasih loh. Kira-kira ada niatan ngundang Ruben gak bang? Aduh, tadi sudah dijawab nak. Pendapat Ciolif gimana bang? Ciolif gak ada pendapat. Ciolif lagi di Malaysia ngurusin program hamil. Dia gak ngurusin masalah gosip-gosip lebih jauh dan segala macem. Bang, bantuin saya pulang kampung. Bang, gimana menurut kamu? Terbukti SW marah-marah. Iya, tadi gua ada lihat tuh video yang di up sama Bang Minola. Video Sarwenda lagi marah-marah diduga kepada Koruben ya. Konteks marah-marahnya apa itu gue nggak bisa dengar jelas tadi videonya. Oh, intinya dia marah-marah itu. Pertanyaannya kenapa dia marah-marah? Kalau program bayi tabung berarti Ciolif bisa bilang cong ke abang dong. Kalau program bayi tabung berarti nanti Ciolif bisa bilang cong ke abang dong. Bisa-bisa aja sih. Kalau gue dibilang cong sama Ciolif,
Teman-teman, setelah saya menyaksikan isi video ini sampai selesai, izinkan saya menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Seperti biasa, ini adalah opini saya sebagai konten kreator reaksi, jadi tentu saja kalian boleh setuju ataupun tidak setuju. Yang terpenting, mari kita sama-sama berdiskusi dengan santun tanpa harus saling menjatuhkan. Kalau saya melihat keseluruhan isi video ini, sebenarnya yang paling menarik bukan hanya soal Sarwenda atau Ruben Onsu, melainkan bagaimana Bang Densu mencoba menjelaskan posisinya sebagai seorang host podcast yang berada di tengah-tengah dua kubu yang sama-sama memiliki pendukung sangat besar. Menurut saya, posisi seperti ini memang sangat sulit. Apapun yang dilakukan pasti akan mengundang kritik. Bertanya terlalu keras dianggap menyudutkan narasumber, tetapi kalau pertanyaannya dianggap kurang tajam, justru dituduh membela narasumber. Jadi, menurut saya, menjadi host dalam kasus seperti ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Saya juga menangkap bahwa Bang Densu beberapa kali menegaskan dirinya tidak ingin langsung mempercayai satu pihak saja. Bahkan ia mengatakan bahwa selama berkecimpung di dunia hiburan, ia sering menemukan fakta bahwa cerita dari pihak A dan pihak B bisa sangat berbeda. Karena itulah ia lebih memilih mendengar semua pihak terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. Terus terang, saya cukup menghargai prinsip seperti ini. Sebab, di era media sosial sekarang, banyak orang justru lebih suka mengambil kesimpulan hanya dari potongan video beberapa detik atau cuplikan berita yang belum tentu menggambarkan keseluruhan peristiwa. Yang membuat saya sedikit prihatin adalah ketika Bang Densu menceritakan dirinya sampai dihujat habis-habisan di media sosial. Bahkan ada komentar yang membawa-bawa keluarganya dan mendoakan hal-hal buruk kepada anaknya. Menurut saya, kritik terhadap isi podcast tentu saja boleh. Tidak setuju dengan cara seseorang mewawancarai narasumber juga sah-sah saja. Tetapi ketika keluarga yang sama sekali tidak terlibat mulai diseret ke dalam persoalan, saya rasa itu sudah melewati batas. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kehilangan rasa kemanusiaan. Kemudian mengenai podcast Sarwenda yang dianggap banyak orang memberikan jawaban kurang jelas atau bahkan tidak nyambung, saya juga memahami mengapa publik merasa belum puas. Bahkan Bang Densu sendiri mengakui bahwa ada beberapa bagian jawaban yang menurutnya juga terasa kurang pas. Jadi menurut saya, kritik dari masyarakat terhadap isi podcast itu sebenarnya wajar. Hanya saja, kritik akan jauh lebih baik kalau disampaikan secara santun daripada berubah menjadi hujatan. Saya juga cukup tertarik ketika Bang Densu menjelaskan bahwa sebenarnya Sarwenda sudah menghubunginya beberapa minggu sebelum podcast itu dibuat. Artinya, podcast tersebut bukan sesuatu yang terjadi secara mendadak. Bahkan Bang Densu mengaku sempat menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara internal terlebih dahulu. Baru ketika situasi semakin berkembang dan pemberitaan semakin liar, akhirnya podcast itu dibuat sebagai ruang bagi Sarwenda untuk menyampaikan hak jawabnya. Menurut saya, informasi seperti ini cukup penting karena memberikan sudut pandang yang sebelumnya mungkin belum diketahui banyak orang. Lalu muncul lagi pembahasan mengenai video CCTV yang diduga memperlihatkan Sarwenda sedang marah kepada Ruben. Nah, di bagian ini saya justru setuju dengan sikap Bang Densu yang memilih tidak langsung menyimpulkan apapun. Alasannya sederhana, karena konteks videonya sendiri belum jelas. Kita hanya melihat potongan kejadian tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebelum maupun sesudah video tersebut direkam. Menurut saya, akan sangat berbahaya kalau kita langsung membangun opini hanya berdasarkan cuplikan singkat seperti itu. Hal lain yang menurut saya menarik adalah ketika Bang Densu berbicara tentang kesempatan bagi seseorang untuk berubah. Ia mengatakan bahwa manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan setiap orang seharusnya diberi ruang untuk memperbaiki dirinya.
Saya pribadi cukup sepakat dengan pemikiran itu. Namun tentu saja, kesempatan untuk berubah juga harus dibarengi dengan kejujuran, tanggung jawab, dan kemauan untuk memperbaiki kesalahan. Jangan sampai kata berubah hanya menjadi alasan untuk menghindari kritik. Kalau saya boleh jujur, saya merasa kasus ini masih jauh dari kata selesai. Masih banyak pertanyaan yang belum memperoleh jawaban yang benar-benar memuaskan publik. Selama kedua belah pihak belum menyampaikan penjelasan secara utuh, saya rasa perdebatan di media sosial masih akan terus berlangsung. Dan itulah sebabnya saya berharap apabila nanti benar-benar ada kesempatan menghadirkan pihak Ruben dalam podcast yang sama, pembahasannya bisa lebih lengkap sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan seimbang. Saya juga ingin mengingatkan teman-teman bahwa sebagai penonton, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mudah terprovokasi. Jangan hanya karena melihat satu potongan video atau membaca satu judul berita, kita langsung memvonis seseorang. Apalagi kalau sampai ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Media sosial sekarang bergerak sangat cepat. Sekali sebuah opini menyebar, akan sangat sulit mengembalikannya meskipun nanti terbukti tidak sesuai dengan fakta. Terakhir, saya berharap semua pihak yang terlibat bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga bisa diluruskan. Kalau memang ada kesalahan, semoga ada keberanian untuk mengakuinya. Dan kalau memang ada fitnah, semoga kebenaran benar-benar bisa terungkap. Pada akhirnya, waktu biasanya akan menunjukkan fakta yang sebenarnya. Itulah pendapat saya mengenai video kali ini. Sekali lagi, ini hanyalah opini pribadi saya berdasarkan apa yang kita saksikan bersama. Saya tidak bermaksud membela siapapun ataupun menyudutkan siapapun. Yang saya lakukan hanyalah memberikan sudut pandang saya sebagai seorang konten kreator reaksi. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah penjelasan Bang Densu sudah cukup menjawab rasa penasaran publik? Apakah podcast tersebut sudah berjalan secara adil? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai video CCTV yang kembali ramai diperbincangkan? Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.